kita akan breakdown lagi setup bangun tidur. Sebutannya setup bangun tidur karena terhitung masih pagi lah. Meskipun termasuk siang tapi ini pagi. Masih di kisaran jam 7 kurang lebih. Nah, misalkan penurunan yang ini kita mau breakdown. Sebabnya apa? Kita nggak mungkin hanya berdasarkan satu time frame saja, ya. Jadi entrian di sini dengan target di sini itu nih entriannya, ya kan? Kenapa entry di sini dan targetnya di situ tadi ya? Kita tetap harus melihat high time frame-nya. High time frame-nya itu kan di 1H saya lihat. Apa itu sebetulnya? Nah, di 1H saya itu nggak menunggu dia closing. Kan di sini ya case-nya. Kita turunkan lagi bentar. Nah, di sini itu ya. Di 1H saya nggak menunggu dia closing. Karena closingnya ini ya sudah kondisi sudah mengambil low, udah mengambil target gitu kan. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana dia mengambil high dari candle-candle sebelumnya. Bisa dihitung. Di 1H dia mengambil 1, 2, 3, 4. Ya. Anggaplah itu sebagai level liquidity. Level liquidity dalam hal apa? Dalam hal take profit. Jadi orang-orang yang melihat high ngumpul di situ seperti tadi ya. Kita lihat di sini. Nah, orang-orang melihat ini high ini sebagai level apa? Take profit. Karena ada banyak sekali high yang diambil. Nih, ini dan ini lagi ya. Intinya ini sejajar. Ini adalah level yang rawan untuk kita cari sell. Kapan dia rawannya berkurang ya? Saat high yang ini diambil. Kebetulan ini diambil di sini. Nah, setelah diambil di sini, kita lihat di sini di turun time frame. Nah, di sini ya. Setelah dia mengambil high ini, dia itu ada pembentukan break di 3 menit. Breaknya nih. Dia turun di sini, dia break kan di sini. Breaknya tapi lihat bahwa candlenya ini juga mengambil high semua yang di sini, termasuk high yang terdekat di sini diambilnya closing swap, ya kan? Di sini break body, sudah terkonfirm bahwa dia tuh mau ke bawah. Oke, turun ke 1 menit. Setelah turun ke 1 menit, ternyata level ini selain break yang tadi dan 1 menit juga ada break. Kita bisa lihat membentukkan QM. Bahkan SNR-nya di sini break ya, sudah break. Ini high-nya turun, mengambil low yang di sini dan impulsif turun ke bawah. Nah, closingnya juga body di sini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita melihat bahwa di sini dia meninggalkan apa? Pertama, dia meninggalkan SNR level ini ya, atau rejection block yang di sini sama aja. Karena ini apa? Gerakannya impulsif. Karena apa? Sudah mengambil banyak target. Saya bukan entry yang di atas ini. Ini cuma untuk jaga-jaga aja. Karena seringnya seperti itu. Kalau dia sudah turun dan mau impulsif ya, ini kan impulsif. Ini terhitung impulsif di 1 menit. Karena kenapa? Setelah dia turun, retrace bentar, turunnya cepat. Bahkan setelah turun dia, setelah ambil take profit dia naik lagi kan. Nah, ini turunnya ini hanya untuk mengambil low yang di sini. Low yang di sini kan liquidity juga. Kita bisa lihat nih trendline liquidity. Dan kebetulan fair value gap yang ini nih, fair value gap besar ini di 1 menit dia turun dan dia sudah mengambil high eksternal. Berarti sudah selesai misinya. Sekarang penurunan ini adalah mengambil liquidity yang tertinggal. Jadi itu setup, simply setup. Jadi saya nggak menunggu closingan 15 menit, enggak ya. 5 menit juga enggak di sini. Karena kalau di sini closing 5 menit pun dia kondisinya apa? Candle sudah di bawah sini, sudah menyentuh, sudah hampir menyentuh level trade profit. Tapi karena bangun tidur ya, kebukanya di 1 menit sudah ini bagus. Ada SNR nih, ada QM juga di sini sebagai tambahan confluence. Ngumpul lah intinya di situ. Baru kita ambil yang fresh. Kalau SL saya sebetulnya cuma di sini ya. Saya nggak ambil yang atas ini sebagai area entry saya. Tapi untuk jaga-jaga kayak gini. Nah, biasanya dia sentuh dikit kalaupun dia masih mau naik. Tapi kalau bias kondisi seperti ini, ambil high semuanya di sini, lalu break, itu biasanya cepet, nggak sampai retrace sampai atas ini. Dan kondisinya ya dia bolak-balik dan akhirnya pagi ini ya
dalam kurun waktu 1-2 jam. Itu breakdown singkat, semoga bermanfaat.